Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat teman-teman semuanya tanpa terkecuali dan dimudahkan di dalam segala aktivitas dan rizkinya. Amin amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, bahwa kalau beberapa hari yang lalu ya kita telah mendengarkan ada seorang purnawirawan yang dimana pada saat kejadian 18 Agustus 2021 tersebut kan masih menjabat ya kepengurusan di dalam sebuah kepolisian. Nah, tetapi pada akhirnya kemudian beliau itu purna atau purnawirawan yang kita selalu sebut itu. Dari situ bahwa beliau ternyata ketika dipanggil dalam sebuah pengakuannya yang kita dengar, dan barangkali ini adalah sebuah bisik-bisik bahwa beliau telah mengatakan yang sebenar-benarnya. Misalkan ada sebuah CCTV pada saat itu beliaulah yang memberikan kepada reskrim. Nah, walaupun kemudian kenapa saat itu tidak terbongkar juga walaupun ada CCTV, terlepas dari itu kemudian ada sebuah indikasi yang mengarah kepada OOJ atau tidak. Yang jelas saat pemanggilan menggali informasi oleh Polda Jabar tersebut telah usai dan mengatakan semua apa yang dilakukannya saat itu masa lalunya dan semua dikatakan dengan sejujur-jujurnya. Nah, ini yang terpenting. Juga ternyata pada pemanggilan yang lalu itu adalah bukan hanya Bapak Purnawirawan yang memang sudah muak dengan kasus Subang, yang memang ingin segera sebenarnya kasus ini ada sebuah progres yang baik dan terbongkar sampai ke akar-akarnya. Dari dahulu juga ingin mengatakan itu sebenarnya beliau itu. Seperti dalam sebuah konten yang sebelumnya saya katakan bahwa di antara kita juga ada yang telah bertemu dengan Bapak tersebut. Bahkan beliau mengatakan dengan sebenar-benarnya, bahkan ketika kita di coffee shop itu dan mengatakan atau berdiskusi ya, ngobrol bareng bersama beliau itu, ternyata ada pihak kepolisian yang datang kemudian salim atau bersalaman dengan kita semuanya, dan bahkan ada yang seperti lalu lalang lewat seperti itu. Dugaannya adalah sebuah monitoring dan sebagainya. Kemudian diduga juga bahwa ternyata ya memang dimonitoring. Seperti pengakuan beliau juga saat di rumahnya misalkan ada geng motor yang mondar-mandir, bahwa ada juga mobil yang memantau pergerakannya dan sebagainya, itu kan pengakuannya. Dan itu juga telah dikatakan semuanya di dalam obrolan tersebut. Nah, dari situ bahwa ketika beliau itu dipanggil ternyata teman-teman, bahwa yang dipanggil bukan hanya beliau, tetapi adalah banyak, sekitar 6 ke atas lah yang jelas ya. 6 orang ke atas yang memang dipanggil oleh Polda Jabar. Di situ juga termasuk daripada beberapa ya yang kita duga bahwa memang dia adalah terlibat di dalam OOJ tersebut. Kira-kira begitu. Ini adalah dugaannya. Artinya 6 lebih telah dipanggil oleh Polda Jabar. Ada sebuah progres dan indikasi yang mengarah bahwa jelas kasus ini dari sisi OOJ pun ternyata memang sedang digerakkan, sedang digalakkan prosesnya, penggalian informasinya, pengembangannya dan sebagainya, semua digalakkan. Bahwa ternyata bukan hanya terkait OOJ yang sedang digalakkan, informasi yang telah saya dapatkan juga ya dari teman saya yang memang teman saya ini apa ya di daerah situ tinggalnya, dan ada salah satu yang memang ditugaskan mencari sebuah informasi dan sebagainya. Ketika saya membutuhkan sebuah jawaban daripada PR teman-teman tersebut, dan saya sesekali menyuruhnya dan sebagainya di lingkar TKP tersebut, dan bahwa ternyata informasi yang saya dapat dari situ, di antara orang-orang yang masuk di dalam struktural yayasan, baik masa lalunya maupun yang sekarang, itu kan telah dipanggil juga, telah dikembangkan juga informasinya, bahwa pemanggilannya juga adalah bukan sekali tetapi berkali-kali, baik itu di Polsek yang sebenarnya adalah diselidiki, mintai keterangan oleh Polda, namun hanya tempatnya saja yang di Polsek ya, meminjam lah ya bahasanya begitu, tetapi dilakukan itu berkali-kali teman-teman. Bahwa ada informasi juga ketika misalkan sebenarnya pengurus ini sudah dipecat atau sudah berhenti dari sebuah kepengurusan yayasan, tetapi ternyata beliau itu saat di Cirebon dijemput. Ini informasi yang ada. Jadi lagi enak-enaknya di Cirebon dijemput oleh pihak penyidik ke Cirebon. Ini kan luar biasa. Artinya adalah ini sebuah progres yang baik. Artinya ini adalah sebuah indikasi yang memang ternyata yayasan juga benar-benar diulik, benar-benar digali informasinya, benar-benar dikembangkan. Artinya
Ada dua yang memungkinkan progres tersebut atau indikasi tersebut. Yang pertama tadi bahwa ada progres yang sangat baik, pengembangan yang sangat baik dengan bukti bahwa banyak yang dipanggil dari sisi yang diduga adalah sebuah OOJ tersebut. Bahwa kita tahu Bapak Purnawirawan itu juga telah menyerahkan saat ia masih aktif CCTV kepada pihak-pihak yang berwajib. Namun nyatanya juga kenapa akhirnya tidak terungkap juga, padahal saat itu hari pertama tersebut sangat yakin bahwa CCTV yang disisir oleh pihak kepolisian tersebut ya memang yang mengandung, karena kita tahu bahwa tersangka itu juga nggak jauh-jauh amat ya. Ternyata seperti clue yang telah dikatakan oleh Ibu Kapolres, yaitu orang dekat juga, orang yang sangat dikenal juga, terbukti sekarang mereka sudah ditersangkakan. Juga termasuk bahwa ternyata yayasan digalakkan dan menuai progres yang sangat luar biasa, artinya sebuah keseriusan yang telah didalami oleh Polda Jabar setelah kasus Subang. Kita tahu kasus Subang itu sudah ada 5 tersangka, dan barangkali keinginan kita bersama juga ada sebuah penambahan saksi yang kemudian diangkat derajatnya menjadi tersangka. Juga termasuk di situ adalah OOJ-nya, juga di situ adalah yayasannya. Nah, ini adalah suatu kabar yang memang menggembirakan ya untuk kita semuanya, bahwa ternyata sekali lagi kasus Subang ini yang kemudian diduga melibatkan 3 sisi. Yang pertama adalah pelaku dalam pembunuhan, orang yang turut membantu dan sebagainya, yang mengetahui, juga termasuk di dalamnya adalah dugaan OJ, juga termasuk di dalamnya adalah dugaan yayasan tersebut. Artinya bukan berarti pihak kepolisian diam. Ternyata tiga-tiganya sekaligus dibongkar, tiga-tiganya sekaligus akan diungkap sampai ke akar-akarnya. Buktinya tadi saya katakan, sampai Cirebon pun dijemput. Kira-kira begitu. Progres yang sangat baik bukan? Informasi yang sangat baik bukan? Nah ini, jadi sekali lagi bahwa saya pribadi bravo Polda Jabar dengan kepemimpinan dari Kapolda sekarang, kemudian Bapak Propam, kemudian Bapak Direktur Reskrimum, Bapak Surawan tersebut, dengan keseriusan dan kegigihannya membongkar kasus ini yang selama ini hampir dipetik kemaskan, tapi beliau-beliau ingin membongkar itu semuanya. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya mari kita tunggu progres apa lagi yang telah dikembangkan oleh Polda Jabar terkait setelah pembunuhannya, setelah pelaku dan dalam pembunuhannya, yaitu OJ dan yayasan tersebut ya. Teman-teman, kita selalu support Polda Jabar. Ayo Polda Jabar, bongkar sampai ke akar-akarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.